Indonesia menghadapi tantangan serius dalam bentuk meningkatnya kasus kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, serta fenomena cuaca ekstrim El Nino pada tahun 2023. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah memberikan peringatan keras tentang dampak buruk dari praktik pembukaan lahan dengan pembakaran, serta akibat El Nino yang semakin kuat. Salah satu kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur. Pemicunya adalah praktik ilegal pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebakaran ini telah melahap luas lahan seluas 40 hektar dan upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan rencana untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca guna mengurangi dampak El Nino dan karhutlah. Operasi TMC ini bertujuan untuk mendatangkan hujan ke daerah-daerah yang rentan terkena kebakaran, terutama provinsi-provinsi seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Selatan. Puncak fenomena El Nino pada tahun ini diperkirakan memicu cuaca panas ekstrim di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, Riau bagian selatan, Jambi, Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Ini berpotensi menyebabkan kekeringan yang serius dan bahkan gagal panen dalam sektor pertanian. Dalam menghadapi ancaman ini, BNPB berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan berbagai langkah mitigasi. Di antaranya adalah upaya memantau titik panas secara real-time, menggunakan modifikasi cuaca, mendukung operasi darat dan udara, serta mengoptimalkan sumber daya untuk pencegahan dini. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak bencana alam dan perubahan cuaca ekstrim, penting bagi seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk bekerja sama dalam menerapkan tindakan pencegahan dan penanganan yang efektif. Dalam situasi yang semakin genting, menjaga lingkungan dan menghindari praktik-praktik yang merusak akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Samuel Purba kali ini menemani Anda dalam program One on One. Pemirsa, Indonesia saat ini sedang dalam fase musim kemarau, di mana beberapa daerah mengalami kekeringan ekstrim. BNPB mencatat 56 kejadian kekeringan ekstrim tercatat selama Januari hingga Agustus 2023. Itu belum termasuk kebakaran hutan yang terjadi, terutama yang baru kemarin terjadi di wilayah Jawa Barat. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut dan lebih dalam, saya akan membahasnya bersama orang nomor 1 di BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Kepala BNPB. Selamat malam Pak Kaban. Pak Kaban, boleh saya panggil Pak Kaban ya? Boleh, boleh. Pak, bagaimana kabarnya sekarang terkait dengan informasi bencana yang terjadi di seluruh Indonesia? Bagaimana BNPB? Apakah bergerak cepat atau hektikkah BNPB sendiri? Jadi seperti kita ketahui bersama, memang negara kita Indonesia ini di satu sisi terkenal dengan kaya raya, melimpah sumber daya alam begitu. Tapi di sisi lain juga potensi bencananya juga cukup besar. Bahkan Indonesia ini merupakan salah satu dari 35 negara di dunia yang bencana atau resiko bencananya paling tinggi. Semua jenis bencana yang ada di dunia ada juga di Indonesia. Kalau kita dengar, kita lihat di negara-negara lain tuh ada namanya angin topan ya, siklon. Indonesia juga ada, walaupun tidak sebesar siklon yang terjadi misalnya di Amerika. Belum lagi ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami.
Sehingga tentu saja sebagai bangsa ini kita harus terus siap siaga dalam menangani bencana tersebut. Nah, keberadaan BNPB ini dibentuk terkait dengan potensi bencana yang besar tadi. Nah, dalam kedudukannya BNPB ini bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, melaksanakan semua hal terkait dengan penanggulangan bencana, mulai tahap sebelum, pada saat tanggap darurat atau pada saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana. Nah, selama kurang lebih 15 tahun BNPB berdiri, ya alhamdulillah sampai sekarang tahun 2023 kami selalu hadir dalam setiap penanganan bencana, bukan hanya pada saat terjadinya saja, tapi seperti yang saya bilang tadi, mulai saat sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Seperti itu. Jadi pencegahan juga dipikirkan lah ya berarti oleh BNPB. Saat ini kalau nggak salah Indonesia sudah masuk fase kemarau kalau nggak salah. Bagaimana BNPB mencoba untuk mengatasi bencana kekeringan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia? Kalau boleh tahu Pak, kira-kira daerah mana saja yang saat ini sedang mengalami kekeringan ekstrim dan apa saja yang BNPB lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Baik, tentu saja dalam memprediksi situasi khususnya iklim, kita berpedoman atau berpegang kepada himbauan dan prediksi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu secara rutin memberikan informasi kepada kita semua, termasuk BNPB. Berdasarkan informasi dari BMKG, memang di tahun 2023, memasuki bulan Juli, Agustus, September, itu diprediksi akan mengalami El Nino. El Nino ini dampaknya nanti menjadi kemarau dan kekeringan, dan kita sudah rasakan sekarang beberapa daerah ini sudah tidak mengalami hujan, bervariasi, ada yang seminggu sampai dengan 2 bulan tidak hujan. Di beberapa daerah khususnya di Jawa, ya Jawa Barat juga ada, Jawa Tengah, Jawa Timur udah banyak yang masyarakat antri air. Kemudian di daerah-daerah yang memang kondisi air bersih dan airnya juga terbatas seperti NTT, ini juga dampaknya lebih parah gitu ya, lebih signifikan kepada masyarakat. Tentu saja dalam fase sebelum terjadi situasi yang lebih besar atau timbulnya bencana yang lebih tinggi, BNPB melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan. Untuk daerah-daerah yang berdasarkan pengalaman selama ini terjadi kekeringan yang cukup panjang, kita sudah melaksanakan rapat-rapat koordinasi, bahkan para pemimpin bangsa ini juga mulai dari Bapak Presiden sudah menjelaskan rapat terbatas mengatasi bahaya El Nino ini. Para menteri koordinator semuanya, Menko Polhukam, Menko Maripes, Menko PMK juga demikian, bahkan Kepala Staf Kepresidenan juga langsung. Ini semua kementerian lembaga terkait ini berusaha semaksimal mungkin siap siaga dalam menghadapi El Nino. Nah, BNPB sendiri, kami juga sudah berkeliling ke pemerintah daerah, memimpin rapat, menghimbau agar daerah siap menghadapi kekeringan ini. Dari tingkat daerah kami himbau untuk mereka sudah menyiapkan titik-titik yang bahaya kekeringan itu ketersediaan air, ya. Tangki-tangki air di masing-masing kabupaten dilengkapi, ditambah, yang masih rusak-rusak diperbaiki. Kemudian sumber-sumber air bersih bagi masyarakat ini betul-betul dilindungi. Kemudian bagi daerah-daerah yang betul-betul nanti hujannya tidak datang sebelum itu masuk di puncaknya di El Nino sekitar Agustus akhir ini sampai dengan September, kami melaksanakan namanya kegiatan teknologi modifikasi cuaca. Ini adalah teknologi yang di 2023 ini kita kedepankan, bekerja sama BNPB, BMKG, BRIN, ini mendatangkan hujan. Nah, ini bisa didatangkan pada saat awan-awan hujan ini masih ada. Jadi kami masif
dari mulai bulan Mei, Juni, Juli ya, sampai saat ini hampir 200 kali kita melaksanakan operasi TMC ya. Ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan air. Oke. Jadi mengisi danau-danau, embung-embung, sumur-sumur begitu, sehingga pada saat nanti kekeringan tuh sumber airnya masih ada gitu. Kemudian pemerintah daerah sekali lagi juga harus menguasai betul wilayahnya, sumber-sumber air bagi masyarakat ini jangan sampai pada saat nanti kekeringan betul ini tidak bisa diakses oleh masyarakat akibat kering sumber mata airnya atau rusak dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Berarti tadi 200 TMC berarti ya Pak? Itu berarti sudah dilakukan sebelumnya untuk mengantisipasi bencana kekeringan seperti itu ya Pak? Sudah dan sedang dan akan dilaksanakan. Oke, berarti dan itu tidak terpusat di Jawa saja atau di daerah mana Pak yang memang diutamakan untuk mendapatkan modifikasi cuaca tersebut Pak? Betul, jadi di seluruh Indonesia ya, apalagi BNPB ini mendapat instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Ya. Ini kebakaran hutan dan lahan ini sangat vital ya. Kita masih ingat pengalaman tahun 2015, kemudian 2019. 2015 itu El Nino juga. Oh ya. Kebakarannya besar ya. Kita masih ingat waktu itu Sumatera, Kalimantan, asap tebal sampai ke negara tetangga. Itu protes kan dari Singapura, Malaysia. 2016, 17, 18 tidak terjadi karena tidak El Nino. Siklusnya memang tidak El Nino dia, basah. Jadi kebakaran hutan lahannya relatif kecil. 2019 terjadi lagi, walaupun tidak sebesar 2015, tapi sama. Itu Kalimantan Tengah, itu ribuan hektar yang terbakar, ya kan? 2020, 2021, 2022 sama itu. Sama seperti 2016, 17, 18, artinya basah. 2023 ini El Nino lagi. Nah, ini tantangannya 2023 aja harus lebih kecil lagi daripada 2019. Makanya kita fokus, ada 6 provinsi prioritas terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Ada Sumatera Selatan, Jambi, kemudian Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kita laksanakan TMC di situ, ya. TMC ini dilaksanakan sebelum tadi ya. Sekarang juga dilaksanakan. Kalau Mas Samuel monitor di Jambi, di Riau ini hujan terus. Kalimantan Barat juga hujan. Itu bukan gara-gara dari alam saja, itu adalah salah satu hasil teknologi modifikasi cuaca. Atau sekarang tadi malam Bogor, Depok, Jakarta hujan. Itu bukan gara-gara alam. Itu adalah TMC yang kita laksanakan. Itu dilaksanakannya mulai tanggal 23. 5 hari berturut-turut dilaksanakan TMC, hujannya di pinggir-pinggir tuh. Dan itu harus ada syaratnya juga ya Pak kalau mau. Ada awan hujan dan arah angin. Kita harapannya tuh TMC di kota Jakarta, karena BNPB yang biayai itu setiap TMC. Tapi karena anginnya ke Depok, anginnya ke Bogor, akhirnya Cianjur, Jawa Barat hujan tuh. Baru semalam hujan bisa di Jakarta. Kepala BMKG saya lihat sudah membuat press release juga bahwa hujan di Bogor dengan Jakarta ini bukan itu akibat teknologi modifikasi cuaca. Nah, di tempat-tempat karhutla ini kita laksanakan. Kalimantan Barat tuh beberapa hari yang lalu kebakaran cukup besar. Asapnya sudah meliput Pontianak. Kita datang ke sana, kemudian diselenggarakan TMC juga. Alhamdulillah semalam hujan. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur ini jadi pokok perhatian kita. Sumatera alhamdulillah nih
Jambi, Riau ini hujan terus dengan TMC. Ya saya mengharapkan di 2023 ini kondisi kebakaran hutan dan lahannya bisa terkendali lah. Oke, Pak, ini tadi kan kita tahu kekeringan lebih ke Jawa, lalu ke NTT agak ke arah timur, dan Sumatera berarti masih agak basah atau seperti apa, Pak? Karena memang apakah memang TMC ini dilakukan di wilayah tersebut dan Kalimantan hanya karena ketakutan akan kebakaran hutan seperti itu, atau memang mereka lagi basah, Pak? Ya semuanya sih, di samping semuanya El Nino, tapi karena di sana ada lahan gambut, jadi TMC-nya kita titik beratkan juga kepada pembasahan lahan. Oke. Di samping mengisi embung-embung, mengisi sungai, mengisi danau, lahan tuh dibasahkan gitu. Harapannya kalau basah itu api tidak mudah membakar. Karena kita ketahui bersama Mas Samuel, namanya lahan gambut itu tidak seperti kebakaran di NTT. Itu di NTT tidak perlu dari atas gitu, itu bisa mati sendiri dengan pasukan darat. Tapi kalau di Kalimantan, di Sumatera itu sampai 4-5 meter di bawah, air sudah digerojok terus masih belum padam. Betul. Jadi ini TMC itu dilaksanakan seluruh Indonesia. Nah, ketika awan hujannya sudah tidak ada, ya karena kan itu bisa dilaksanakan setelah masih ada mendung lah awan-awan. Ketika puncaknya El Nino udah nggak bisa lagi TMC. Itu prediksi BMKG ini September ya, mudah-mudahan 1 bulan September sampai Oktober itu, nanti November kita sudah iklimnya sudah basah lagi gitu, udah datang hujan secara alamiah. Nah, apabila nanti TMC sudah nggak dilaksanakan, BNPB juga sudah mendeploy helikopter. Di 6 provinsi itu ada 31 helikopter, ya, itu tujuannya untuk ketika tidak ada TMC, tidak bisa mendatangkan hujan, ya kebakaran disiram dari udara menggunakan heli waterbombing. Baik, kita tahan dulu, Pak. Ya. Kita harus break dulu karena kita masih akan membahas terkait dengan kebakaran hutan yang saat ini masih melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Pak Kaban, tadi terkait dengan kebakaran hutan, LHK sendiri mengatakan ada kurang lebih 90.000 hektar hutan yang terbakar. Ini bagaimana BNPB mengatasi luasnya wilayah yang memang harus disisir jika memang terlanda kebakaran sendiri, Pak? Apa yang memang menjadi kesulitan bagi BNPB? Baik, jadi urusan kebakaran hutan ini memang bukan semuanya menjadi tanggung jawab BNPB. Sesuai instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020, bahwa Presiden itu memberikan tugas BNPB yang pertama adalah memberikan sarana prasarana bagi pemerintah daerah, TNI Polri yang membutuhkan. Jadi itu sudah kita laksanakan. Di 6 provinsi prioritas kita berikan perlengkapan-perlengkapan, mulai pompa, ada APD, ada selang, ada tempat penampungan air, helikopter, waterbombing, itu disiapkan oleh BNPB. Nah, siapa pasukannya? Ya itu, TNI Polri membuat pasukan darat itu. Bekerja sama dengan KLHK, pemerintah daerah, relawan Manggala Agni, dan sebagainya. Ketika api masih kecil, jangan sampai nunggu besar. Harus segera dipadamkan oleh operasi darat. Dan memang 99% terjadinya kebakaran itu akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia, ada beberapa yang oknum masih berusaha membakar atau tidak disiplin, bakar-bakaran tidak dipadamkan, merokok, dibuang, dan sebagainya. Nah, sehingga 90.000 ini mudah-mudahan tidak bertambah terus ya. 2015 itu ratusan ribu hektar. 2019 juga masih ratusan ribu hektar. Mudah-mudahan ini tidak sampai 100 begitu. Tentu saja perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Nah, BNPB sekali lagi ya
terkait dengan perlengkapan bagi operasi darat kita berikan betul. BNPB juga memberikan bantuan anggaran dana kepada pemerintah daerah, TNI, Polri di 6 provinsi prioritas tersebut. Di samping perlengkapan yang kita berikan, dana operasional pun kita berikan. Kemudian juga yang tadi, pemadaman lewat udara bagi titik-titik yang tidak bisa dipadamkan dari darat. Operasi udara waterbombing itu sangat mahal, Mas Samuel. Sangat mahal. Itu satu helikopter tuh hanya membawa 5 ton air. 5 ton air tuh kalau apinya masih kecil disiram mati. Tetapi kalau sudah besar tidak ada artinya. Dan satu heli waterbombing untuk membawa 5 ton air ke tempat kebakaran, di penampungan air menuju ke kebakaran, itu 1 jamnya kita harus bayar 11.500 US dollar. Berarti 150 juta lebih. Dan itu uang BNPB? Itu uang negara, uang pemerintah lewat BNPB. Iya. Oh. Dengan BNPB. Itu satu kendala. Yang kedua, kita itu dengan heli waterbombing itu sistemnya menggunakan pihak ketiga. Nah, jadi untuk selama masa-masa El Nino seperti ini, kita kerahkan itu tadi 31 itu. 31 tuh masih kurang. Iya. Idealnya tuh 50. Helikopter waterbombing, idealnya 50. Tapi nggak ada barangnya. Karena helinya tuh kan ngambil dari Ukraine, dari Rusia. Mereka lagi perang. Boro-boro untuk mikirin negara lain. Negara lain, mereka masih perang gitu. Jadi, nah ini juga caranya ya BNPB begitu. Untung ada TMC ya. Sehingga ada kebakaran tempat lain di sini agak kecil pindahin gitu loh. Oke, buat melakukan TMC seperti itu ya. TMC. Termasuk kebakaran-kebakaran di luar hutan dan lahan. Contoh kemarin di Tegal ya, itu Gubernur Jawa Tengah juga kebakaran kapal. 64 kapal di Tegal. Itu nggak bisa dipadamkan lewat darat. Karena begitu air surut, ini nggak bisa masuk. Begitu pasang nggak bisa, karena di tengah laut. Kapalnya dibawa ke darat nggak bisa kalau lagi surut. Akhirnya kebakaran itu besar. Pak Gubernur minta bantuan, ya kita kirim heli waterbombing. 1 minggu melaksanakan tugas, padam. Sekarang di Bandung, TPA Sari Mukti itu, kalau kita nggak bantu, bisa darurat sampah di kota Bandung gitu. Kan TPA ditutup karena kebakaran, seminggu aja udah numpuk sampah di Bandung. Gitu. Nah sekarang sudah mulai 3 hari yang lalu, kita bantu, kita kirim helikopter dari Riau. Kebetulan Riau basah tadi kan, hujan kan. Nggak ada yang di Jawa sendiri memang tidak jadi preferensi. Oh nggak punya Pak? Nggak punya. Ya kita yang prioritas kan yang gambut. Nggak gambut. Jadi begitu ada kebakaran di Bandung kita ambil dari Riau. Karena kan memang nggak ada barangnya gitu loh. Kita kirim ke sana. Sekarang lagi melaksanakan pemadaman. Sudah 90% padam. Kemudian mudah-mudahan ini 10% 1-2 hari ini bisa padam. Itu termasuk yang dengan yang di hutan Ciremai juga. Gunung Ciremai juga. Gunung Ciremai. Ada sekarang Gunung Wilis. Oh, ada lagi? Ada lagi Gunung Wilis itu Jawa Tengah juga. Tapi semuanya kita prioritaskan operasi darat, pemadaman lewat darat. Ketika nggak bisa dipadamkan lewat darat, ya apa boleh buat lewat udara. Sekali lagi itu sangat mahal. Ya, makanya himbauan kita kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat. Jangan tunggu api besar. Karena kalau sudah besar, sudah tidak bisa dipadamkan oleh darat, belum tentu juga dari udara bisa padam. Yang paling efektif kan memang pakai hujan. Nah kalau hujannya nggak bisa lagi, karena memang awan hujannya nggak ada, harusnya pakai heli waterbombing. Ya itu kasihan lah. Negara membayar begitu mahal. Operasi BNPB untuk Karhutla itu triliun 1 tahun itu. Untuk bayar sewanya helikopter. Cuman buat bayar itunya doang. Bayar helikopter. Belum yang lainnya berarti dong, Pak? Belum yang lainnya. Nah ini juga jadi pemikiran nanti disampaikan kepada yang dengar berita ini ya, acara ini supaya sadar gitu loh bahwa harus meningkatkan kehati-hatian dan waspada dan disiplin.
ketika musim panas seperti ini yang berhubungan dengan api yang harus hati-hati. Tapi memang El Nino ini sendiri sampai kapan sih Pak prediksinya akan berakhir? Lalu sudah sampai fase apa El Nino-nya? Apakah memang kita sudah di puncak El Nino atau masih akan ada puncak El Nino yang berikutnya yang akan dialami di Indonesia? Ya mungkin yang lebih paham nanti Mas Samuel bisa tanya ke BMKG ya. Tapi yang pemahaman saya El Nino ini kan kenaikan permukaan air laut di Pasifik Timur, di daerah Kepulauan Peru itu. Mengakibatkan di daerah sana hujannya banyak. Dampaknya di tempat kita jadi kekurangan hujan. Kata BMKG, ini masih tergolong El Nino rendah menuju moderat. Belum puncak ya, belum yang tertinggi gitu loh. Tapi mengakibatkan juga kemarau dan kekeringan kan. Nah prediksinya dari BMKG seperti yang sampaikan puncaknya itu di September ini. September, Oktober masih ada, nanti di November atau Oktober akhir, November itu udah berakhir. Jadi ini kita udah El Nino nih, tapi belum puncak gitu loh. Jadi BNPB pun masih akan menyiapkan beberapa hal dong untuk ya itu tadi. Puncak tadi. TMC juga sudah, sedang, akan terus ya kan. Kalau operasi udara, heli waterbombing ya sampai nanti November. Kita juga masih terus mendampingi pemerintah daerah ya untuk menyiapkan daerah masing-masing. Apabila sudah memerlukan mobil tangki, kita kasih tangki. Kemudian kasih program-program. Kemarin saya ke rapat seluruh Jawa Barat, para bupati seluruh Jawa Barat saya undang, kumpul di Subang, saya tanya masing-masing. Hati-hati loh, ini mana yang masih kekeringan. Ternyata dari 21 kabupaten di Jawa Barat, ada 11 atau 12 kemarin yang ngajukan bahwa daerahnya memang sudah mengalami kekeringan. Akhirnya kita bantu anggaran. Kemarin kita kasih uang tunai, bantuan untuk segera menyiapkan. Ibaratnya tuh di desa-desa dibuat penampungan air, ya kan? Pipa-pipanya tempat air, walaupun Jawa Barat ini kan walaupun kekeringan, Jawa Barat kan biasanya ada mata air yang tidak pernah mati itu jadi diselamatkan. NTT juga seperti itu. Gitu. Tapi Pak Suharyanto, apa sih yang paling tantangan apa yang memang yang dihadapi oleh BNPB ketika menghadapi El Nino saat ini? Apakah memang masih banyak wilayah yang masyarakatnya bandel kah? Atau memang kira-kira concern apa yang dimiliki oleh BNPB terhadap SDM-SDM kita di daerah dalam menghadapi El Nino itu sendiri? Ya, memang BNPB itu kan pusat ya. Pusat, kemudian tingkat provinsi ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu langsung di bawah Bapak Gubernur. Di tingkat kabupaten kota ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten di bawah Bupati ini. Nah kadang-kadang ada 1-2 yang masih berorientasi berpikiran bencana ini bukan hal yang utama gitu. Masih ada lah. Walaupun sekarang sih Bapak Menteri Dalam Negeri juga sudah mensyaratkan bahwa penanggulangan bencana itu menjadi standar pelayanan utama, pelayanan masyarakat gitu. Bahwa suatu pemerintah daerah itu dibilang bagus dan tidak pelayanannya apabila terkait dengan penanggulangan bencana juga baik. Itu Ibu Bapak Menteri Dalam Negeri sekarang. Tetapi kadang-kadang sumber daya yang ada di BBBD ini masih belum personel-personel yang terbaik. Ada beberapa BBBD yang penjabatnya justru lebih rendah dari kepala dinas yang lain. Kemudian anggarannya tidak diprioritaskan. Nah, seperti itu peralatannya. Masih tergantung sepenuhnya ke pusat. Memang seharusnya tiap daerah memiliki atau mengalokasikan anggaran sendiri buat mengatasi untuk mitigasi bencana daerahnya sendiri. Begitu Pak Kaban? Iya, harus, dan itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Makanya sekarang masuk menjadi standar pelayanan minimal pada masyarakat. Sehingga di APBD kemudian di BTT biaya tidak terduga itu harus dialokasikan anggaran yang cukup besar dong dalam penanggulangan bencana. Tadi di depan saya katakan nggak mungkin Indonesia ini tidak ada bencana, ya kan?
tahun ini saja sampai dengan akhir Agustus 2023 ini sudah 3.000 kali bencana di Indonesia ini. Artinya dalam satu hari bisa 9 kali 10 kali bencana. Itu 3.000 itu masih angka yang kecil dibandingkan 2022, 2021 itu di atas 5.000 kali bencana gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau berpikiran bahwa di daerah saya ini tidak akan terjadi bencana tahun depan, ini nggak mungkin, pasti ada. Nah sehingga tentu saja harus dialokasikan anggaran yang cukup, sumber daya manusia juga kasih yang terbaik, peralatannya dilengkapi gitu loh. Sehingga ketika terjadi itu sudah siap, tidak terlambat. Karena menyangkut terlambat, masyarakat yang menjadi korban. Tapi yang pasti bahwa BNPB ketika saat ini Indonesia sedang mengalami El Nino memang sudah memitigasi seluruh kemungkinan yang akan terjadi di tiap-tiap daerah di Indonesia, begitu ya Pak Kaban? Ya, kita sudah berusaha lah, ini lagi proses ya. Kami belum bisa menjawab apakah berhasil atau tidak. Nanti bisa terjawab di akhir tahun. Perbandingannya di 2023 ini bukan dengan 2022. Kalau 2022 ini memang kita tidak bergulat dalam kebakaran hutan dan lahan karena memang cuaca saat itu adalah basah. Perbandingan 2023 saya akan membandingkannya dengan 2019. Betul. Kalau 2023 ini relatif lebih bagus, tingkat kerusakannya, tingkat kebakarannya, tingkat asapnya, pelayanan masyarakat jadi bagus, artinya baru bisa declare bahwa di 2023 BNPB sudah lebih baik melaksanakan tugas. Tapi kalau tidak ya berarti apa yang dikatakan tadi itu tidak nyata, hanya teori-teori aja gitu. Tapi masih memang harus ada perbaikan lah berarti ke depan. Kita upaya semaksimal mungkin. Baik, tahan dulu Pak Kaban, kita akan melanjutkan pembicaraan kita usai jeda terkait dengan Desa Tangguh Bencana. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di One on One dan masih bersama Bapak Letnan Jenderal Surharyanto, Kepala BNPB. Bapak, ini Desa Tangguh Bencana. Apa itu Pak, kalau boleh diceritakan? Jadi Mas Samuel kan juga yakin sepakat ya, bahwa dalam menanggulangi bencana, khususnya mengurangi resiko bencana, itu adanya di fase pencegahan. Nah, pencegahan itu tentu saja harus dimulai dengan struktur masyarakat terkecil. Bahwa sebelumnya, sebelum kita bicara Desa Tangguh Bencana, ada juga Katana, Keluarga Tangguh Bencana. Oh, ada juga? Ada, Keluarga Tangguh Bencana. Jadi masing keluarga itu harus paham. Tadi saya katakan di depan, Indonesia itu kaya raya di satu sisi, di sisi lain juga bencananya banyak. Sehingga sebagai kepala rumah tangga, kita juga harus paham ancaman bencananya apa di tempat tinggal kita. Itu harus kita berikan pemahaman terus kepada mitigasi mandiri seperti itu ya maksudnya. Mandiri. Nah, itu setelah keluarganya mengerti, baru di lingkup kampung atau desa juga seperti itu. Nah, kita punya program membentuk desa-desa tangguh bencana, khususnya di wilayah-wilayah rawan bencana. Misalnya kalau dekat dengan Gunung Merapi, ya kemampuan desa itu dalam mengantisipasi apabila Gunung Merapi itu aktif atau bereaksi. Apabila tinggal di daerah pesisir pantai yang sepanjang sejarah itu pernah tsunami, ya itu juga masyarakat di situ harus paham tanda-tanda apabila terjadi gempa dan tsunami. Mas Samuel, tidak ada bencana yang terjadi di Indonesia atau di dunia itu ujuk-ujuk.
atau tiba-tiba. Itu suatu kejadian yang berulang. Ya. Kejadian yang berulang. Nggak ada yang baru kali ini tuh terjadi, nggak ada. Gempa Cianjur, beberapa puluh tahun yang kemudian atau beberapa 100 tahun kemudian pernah terjadi di tempat yang sama. Kalau gempa Palu, tsunami Palu itu siklusnya lebih cepat lagi, 40 tahun. Ada yang panjang, ada sampai 100 tahun, tapi itu pernah terjadi gitu. Hanya kadang-kadang masyarakat itu lupa. Padahal ada mungkin yang dia waktu kecil seumur Mas Samuel, umur berapa sekarang? 26. Belum, jauh lagi, lebih tua lagi Pak. Nanti begitu belum meninggal, tiba-tiba kejadian, ada yang 2 kali kena di tempat yang sama. Betul. Kena gempa bumi, kena tsunami. Gitu. Tapi kadang-kadang lupa gitu. Nah itu yang kita berikan pemahaman-pemahaman, dilatih. Alhamdulillah selama BNPB berdiri, 5 tahun terakhir ini kita menggunakan program Desa Tangguh Bencana ini ada sekitar 15.000 desa lah. 15.000 desa yang titik berat ada di daerah-daerah rawan bencana. Ini daerah rawan bencana berarti semua daerah di Indonesia Pak? Ya, kan kita daerah fire Pak? Iya, tapi mungkin ada yang enggak. Iya. Mungkin Kalimantan kan agak kurang. Ya. Kalimantan tuh gempa, tsunami nggak pernah terjadi sejarahnya. Paling kebakaran hutan. Gunung meletus enggak. Ya. Nah, kalau kebakaran dengan banjir kan itu memang ulah manusia kan. Tapi yang dari alam murni nih itu kan relatif nggak pernah terjadi lah. Nah kita bahkan juga bekerja sama dengan Bank Dunia, BNPB dengan BMKG ini mendapat pinjaman luar negeri ya, dalam kurun waktu 2022, 2023, 2024. BMKG itu di hulu. Jadi BMKG memasang alat-alat teknologi ketika terjadi gempa bumi dan tsunami. Di hilirnya BNPB menyiapkan masyarakatnya. Masyarakatnya, nah itu yang namanya masyarakat desa tangguh bencana itu kalau kamu nanti ada tsunami harus larinya ke ketinggian. Itu kadang-kadang nggak tahu loh. Dulu pada saat tahun 2004 berarti 19 tahun yang lalu, tsunami Aceh, itu masyarakat begitu air surut 1 kilo ke lautan, banyak ikan gelepar-gelepar, lari semuanya ambilin ikan masyarakat itu. Tiba-tiba belum paham. Dalam jangka waktu nggak lama langsung disapu kan. Yang seperti itu. Itu yang dijelaskan. Kemudian juga dibuat rute-rute evakuasi di desa itu. Jadi kalau tsunami kan harus larinya di ketinggian. Di ketinggian itu dibuat tempat-tempat pengungsian, sumber logistiknya, alat komunikasinya, gitu. Nanti kalau ada kesempatan kita jalan-jalan ke salah satu desa tangguh bencana. Boleh banget Pak, kapan-kapan. Untuk melihat seperti itu, ya. Kemudian ada lagi di Jogja, Magelang, di lereng Gunung Merapi. Di situ masyarakatnya sekarang sudah sering, jadi sudah ada organisasinya. Kalau nanti Gunung Merapi itu batuk-batuk, nah mereka udah masuk dalam satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini komandannya sudah ada. Rutenya sudah ditunjukkan. Mobilnya sudah ada. Mobilnya nanti diisi di mobil tuh Pak Karto, Ibu Emma, ini gitu udah. Itu udah. Kemudian jalan lari kemana gitu. Nanti di tempat pengungsiannya juga udah ada. Tempat pengungsian desa A di tempatnya di sini. Bahkan sapinya pun sudah ada. Iya. Itu aneh loh. Kalau kayak di Merapi itu mereka nggak mau ngungsi. Kalau sapinya juga nggak dibawa ngungsi. Betul. Kalau itu betul. Ya tahu kan? Betul. Nah itu juga harus kita pikirkan. Tapi Pak, apa tolak ukurnya ketika sebuah desa ini memang sudah menjadi desa tangguh bencana dan memang dari sekian banyak desa yang ditargetkan, berapa yang memang sudah terpenuhi target itu, lalu apa yang menjadi kesulitan BNPB sendiri? Ya kita kan sekarang belum ada bencananya ya, mudah-mudahan jangan lah. Kita ya kelihatannya ya pada saat simulasi, demonstrasi, kita datang ke sana terkagum-kagum kepada penyiapannya ya. Berhasil tidaknya ya kalau nanti terjadi bencana korbannya lebih sedikit. Tapi terbukti kok. Semeru terjadi erupsi, ya kan? Erupsi.
di Desember 2021. Desember 2022, persis setahun. Coba lihat di berita itu atau di data itu. 2021 yang meninggal 50 lebih. 57 lebih. Akhirnya kita mitigasi, dia diberikan pemahaman, dipindah. Nggak bisa lagi Pak tinggal di sini. Kalau bandel, masih kena. Pindah. 2002 sama erupsi. Rumah yang lama hancur, tapi nggak ada yang mati. Pindah. Ada yang bandel. Tapi bukan gara-gara 2002, kemarin banjir lahar, musim banjir kemarin di awal tahun, ada 3 meninggal. Begitu diselidik-selidiki, dia sebetulnya udah punya rumah di tempat yang baru itu. Cuman dia datang ke situ. Dia nggak mau tinggalin itu rumah lamanya itu, walaupun sudah kena pasir. Jadi korban, 3-nya meninggal. Nah seperti itulah contoh-contoh seperti itu. Dan hal tersebut seperti mungkin apa ya namanya ya, keras kepala mungkin ya. Kalau misalkan memberitahu warga, apakah memang itu sering ditemui Pak? Ya adalah sebagian kan, seperti kan kadang-kadang orang Indonesia ini Mas Samuel juga kan tahu keterikatan tanah kelahiran itu. Betul, kalau itu betul. Kan nggak gampang diputuskan gitu loh. Ada yang bilang ya hujan batu di negeri sendiri lebih indah lah daripada hujan emas di negeri orang, kan gitu ya. Di Cianjur itu kan udah jelas-jelas zona merah, kan susah itu. Ibaratnya untuk memindahkan dengan sukarela itu kan. Kan juga kita hukumnya nggak bisa memaksa warga negara gitu. Atau likuifaksi di mana di Palu. Yang pergeseran tanah itu ya Pak? Ya. Dulu juga terjadi di situ. Nah sekarang itu sudah dikosongkan. Dikosongkan, dikasih tanda gitu. Dulu juga gitu. Mungkin 5 tahun, 6 tahun, begitu generasinya Mas Samuel, kita sudah nggak ada gitu, lupa. Iya. Dikasih lagi jadi perumnas lagi di situ, ya kejadian lagi gitu. Nah itu memang tantangan kita sebagai bangsa. Makanya dengan adanya program Destana ini, ya mudah-mudahan dari mulai kepala desa sampai anak-anak yang paling bawah ini paham bahwa mereka tuh tinggal di tempat yang sangat indah, yang sangat mereka cintai sebagai apa, tanah tumpah darah begitu, tapi juga harus yakin bahwa ancaman juga bisa terjadi pada setiap saat, sehingga mereka bisa mewariskan nilai-nilai kewaspadaan, kesiapsiagaan itu bagi generasi-generasi penerusnya. Begitu. Baik, yang penting tidak boleh apatis berarti ya Pak, Ya, terkait dengan apatis. potensi bencana di wilayah mereka sendiri, seperti itu ya Pak Kaban. Terima kasih Pak Kaban atas waktunya bergabung bersama kami di One on One pada malam hari ini. Salam sehat selalu dan terima kasih. Saya lupa ada satu lagi. Ya. Salam tangguh. Salam tangguh. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini di One on One. Saya Samuel Purba pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.